Ya, di tengah ketidaktahuan sebagian masyarakat akan istilah politik dinasti, dua lembaga survei, yakni Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI dan SMRC menyebut ada pola yang terbentuk, yakni ketika mengetahui dinasti politik dan betapa erat kaitan praktek politik tersebut dengan nepotisme, masyarakat ramai-ramai menolak. Seberapa besar bahaya dan potensi terbentuknya dinasti politik saat ini dan apa implikasinya bagi proses demokrasi di Indonesia? Kita bahas lebih dalam pada malam hari ini bersama dengan Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Perindo dan pengamat politik Ari Junaidi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas David. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, ini SMRC merilis survei seperti yang saya sampaikan tadi mengenai apakah memang Pak Jokowi membangun politik dinasti, dan hasilnya memang seperti tadi disampaikan 37% jawab tahu, ya. Dari 37% tersebut kemudian 68%-nya percaya bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti, dan 75% dari 37% tadi tak suka jika Pak Jokowi membangun politik dinasti. Namun apa pendapat Anda melihat hal ini, Pak Ari? Kalau menurut saya ini merupakan alarm ya, lampu merah bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi gitu ya, dan menyadari bahwa legasi yang ditinggalkan berupa penunjukan putranya sebagai pelanjut dinasti gitu ya, ini sangat berbahaya bagi tumbuhnya demokrasi di tanah air. Oleh karena itu publik harus semakin cerdas gitu ya, bahwa politik dinasti ini merusak tatanan kehidupan dalam kehidupan demokrasi terutama. Oleh karena itu hasil survei ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya politik dinasti semakin disadari, semakin meningkat. Kalau saya melihat ini kan runutan dari proses hasil dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian dilakukan pengujian kembali melalui Majelis Kehormatan, dan hasilnya memang bahwa proses putusan menghasilkan putusan PK nomor 90, keputusan 90 tadi, ini dihasilkan dari pelanggaran etika berat. Oleh karena itu produknya adalah produk pelanggaran etika berat. Nah, publik semakin memahami gitu bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini menunjukkan bahwa keinginan berkuasa dari keluarga ini sangat luar biasa. Putranya belum sampai 3 tahun sudah dipaksakan menjadi cawapres, kemudian menantunya menjadi wali kota Medan yang prestasinya pun juga ala kadarnya, belum lagi putra bungsunya menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Nah, rentetan ini menunjukkan bahwa memang politik dinasti yang dijalankan oleh Jokowi itu berjalan masif, ya, terstruktur, dan memang sudah terskenariokan sejak lama. Itu Mas David. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, kalau Anda melihat data tadi, apa yang terbersit gitu di benak Anda? Apakah hal ini sangat berbahaya dalam perpolitikan Indonesia? Ya, yang pertama data tadi menunjukkan bahwa soal politik dinasti ini ternyata masih diketahui oleh belum setengah dari seluruh populasi di Indonesia, ya, baru 37%. Tapi yang positifnya adalah orang yang mengetahui soal politik dinasti itu langsung berkonotasi negatif bahwa itu tidak baik, dan memang tidak baik, karena kan dalam demokrasi sesungguhnya adalah berdiri di atas persamaan hak. Jadi siapapun punya kesempatan dan hak yang sama untuk terlibat dalam kekuasaan atau yang disebut dengan dipilih dan memilih. Nah, yang terakhir menjadi ramai itu adalah ketika Gibran diselundupkan menjadi calon wakil presiden lewat satu proses yang tidak wajar atau kontroversial atau rekayasa di MK, sehingga menimbulkan resistensi. Pak Jokowi langsung dicap oleh publik sebagai presiden yang memukul mundur demokrasi, bahkan mengingkari sejarah politiknya sendiri, karena dia sesungguhnya adalah orang biasa, bukan siapa-siapa, di luar dari kalangan elit, di luar dari oligarki. Lalu oleh satu prosedur demokrasi yang inklusif, dia akhirnya bisa ikut dalam kontestasi. Nah, sejarah itu yang sedang diingkari oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi semacam kembali ke model politik primitif, di mana rotasi kekuasaan itu berdasarkan genealogis itu, bukan merit system. Sementara kan yang dalam demokrasi adalah
merit system. Jadinya dalam dinasti politik zaman sekarang ini adalah memang beda dengan zaman kerajaan dulu. Kalau kan dulu kan penunjukan langsung. Kalau sekarang kan dia menggunakan demokrasi sebagai prosedural belaka, tapi menggunakan semua instrumen kekuasaan dan pengaruhnya untuk menjadikan keturunannya sebagai penguasa berikutnya. Saya kira itu, Mas David. Ya baik, mungkin apa ini disebut sebagai neopatrimonialistik begitu? Ya betul, ini neopatrimonialistik ya, yang memanfaatkan demokrasi tinggal jadi prosedural belaka ya, karena memang tidak bisa ditunjuk langsung lagi, ngamuk rakyat. Jadi dipakailah itu, diaturlah sedemikian rupa, partainya sudah diatur karena kekuasaan masih dipegang oleh sang ayah, maka pengaruhnya otomatis masih ada. Yang kemudian karena masyarakatnya masih pendidikannya rendah, misalnya 80% masih SMP ke bawah, kan itu bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang irasional, bahkan dengan praktek-praktek politik bansos misalnya. Jadi itu yang terjadi di kita saat ini. Baik, saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, kalau kita melihat sejarahnya aja ya, ada sejumlah nama-nama yang masuk dalam politik dinasti, diantaranya ini keluarga Kennedy di Amerika Serikat, ada keluarga Bhutto juga ya di Pakistan, kemudian ada keluarga Kim di Korea, dan juga keluarga di Malaysia ini keluarga Razak dan juga keluarga Mahathir. Rata-rata juga mereka itu adalah kemudian meneruskan dan anaknya yang kemudian menjadi presiden pimpinan gitu. Tetapi yang sekarang muncul adalah seorang wakil. Apakah ini masih termasuk dalam politik dinasti? Menurut saya apa yang dilakukan oleh Jokowi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa politik dinasti memang digunakan oleh Jokowi gitu ya. Berbeda kalau di negara-negara lain, kalau negara Korea Utara, karena kebetulan saya pernah 2 kali ke Pyongyang gitu ya, bisa melihat langsung. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini seolah-olah demokrasi gitu ya, seolah-olah demokrasi, tetapi dia melakukan instrumentasi hukum untuk melanggengkan atau memuluskan caranya. Dan kita tahu sendiri bahwa Paman Gibran ada sebagai di posisi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya apa yang dilakukan Jokowi ini seolah-olah demokrasi, tetapi dia menggunakan instrumen kekuasaan, terutama hukum, dan sekali lagi ini melakukan lewat jalur politik gitu ya. Ada juga dengan melalui penunjukan kepala daerah, PJ kepala daerah, kemudian aparat yang tidak netral misalkan, walaupun itu dibantah tapi di lapangan masih bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu memang tidak ada kata lain gitu ya, bahwa sekarang ini ada kesadaran. Saya kemarin menjadi pembicara di depan 1.200 di Banjarmasin gitu ya. Orang-orang di Kalimantan Selatan sekarang risau. Apakah mungkin anak Martapura, anak Amuntai, anak Kota Baru, anak di Pleiahari gitu ya, bisa menjadi cawapres kalau orang tuanya bukan presiden? Ini menjadi sebuah semacam kerisauan di daerah-daerah gitu ya, bahwa apa yang dipertontonkan oleh pusat itu menjadi tidak elok bagi orang-orang di daerah. Saya rasa bahwa survei ini juga tidak meng-capture atau men-screenshot gitu ya secara luas di masyarakat kita, karena mungkin saja sampel dari survei tadi tidak menjangkau seluruh masyarakat. Saya merasakan ada semacam perlawanan gitu ya, tidak saja secara terbuka tetapi diam, bahwa masyarakat sekarang ini melakukan caranya sendiri untuk menghakimi bahwa politik dinasti ini sudah tidak zamannya lagi diterapkan di era sekarang. Kita berjalan mundur, seperti Pak Yusuf katakan tadi, bahwa kita ini mengalami sebuah dekadensi moral bahkan. Kalau seorang majelis tokoh-tokoh nasional kemarin bertemu di Rembang gitu ya, itu menyatakan kegusarannya, saya tidak tahu apakah kuping tipis presiden ini masih bisa mendengar suara-suara kejujuran dari rakyatnya, ataukah hanya terbuai dengan suara-suara para pembisiknya yang menjerumuskan Jokowi dalam kondisi seperti ini. Saya rasa nanti akan menjadi pengadilan bagi rakyat untuk menentukan pilihannya yang terbaik. Jadi, itu saya yakin. Jadi menurut Anda, kalau pertanyaan saya tadi, ini seorang calon wakil presiden begitu, keluarganya adalah seorang calon wakil presiden. Kalaupun jadi, itu adalah wakil presiden yang kalau dikatakan tidak ada kekuasaan yang besar kecuali memang itu dilimpahkan dari presidennya begitu. Apakah itu termasuk dalam
politik dinasti yang kemudian saat ini membahayakan. Iya, menurut saya Mas David itu jelas-jelas politik dinasti ya. Karena tadi satu proses prosedural dalam menjadikan Gibran sebagai cawapres ini kan sudah jelas-jelas ya memperkosa hukum gitu ya. Dilakukan secara gamblang dan kasat mata. Baik. Apa yang diucapkan oleh caranya Jokowi ya, tidak sesuai. Iya. Dari caranya yang kemarin kita sudah lihat dan sudah ditetapkan bahwa memang itu ada terjadi pelanggaran prosedur dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik, saya kembali ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf Lakaseng, ini sudah berjalan. Lalu sekarang tidak tidak ada hal lagi yang kemudian bisa menghentikan hal tersebut. Apa kemudian yang menjadi concern dari Anda sebagai peserta pemilu gitu? Kemudian seorang anak muda jadi wakil presiden atau calon wakil presiden. Ya, inilah culasnya permainan game politik yang sedang dimainkan lewat operasi di MK itu kan. Mereka tahu kalau itu udah diputuskan jadi satu putusan MK kan udah final and binding. Walaupun kemudian MK menemukan ada kejorokan gitulah dalam proses itu sehingga Ketua MK kan kemudian divonis melakukan pelanggaran etik berat. Memang ke depan akhirnya adalah karena sudah berlangsung, bahkan sudah resmi jadi kontestan, sudah dapat nomor urut ya David. Maka ya tugas kita yang tercerahkan ini untuk memberitahukan sebanyak mungkin masyarakat di tingkatan bawah terutama di akar rumput ya bahwa ya ini lahir dari satu proses yang cacat, yang tidak pantas, yang mengangkangi hukum, landasan moralnya diragukan, integritas mereka otomatis juga ikut diragukan. Pemimpin yang mempermainkan hukum atau menggunakan hukum sebagai pelayan kekuasaan kan itu bertentangan dengan demokrasi dan itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin di alam yang sudah demokratis ini. Itu yang kita perlu lakukan, edukasi semacam itu David ya. Harus ketuk pintu sebanyak mungkin rumah warga untuk kita banyak bersosialisasi dan berdiskusi kepada mereka untuk menerangkan bahwa ini bahayanya ini dinasti politik dengan cara-cara kotor seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita usai jeda berikut ini. Kita akan membahas juga bagaimana respon dari masyarakat, khususnya mungkin di Kalsel ya. Pak Ari mungkin lagi di Kalsel, karena wilayah tersebut dulu menjadi pendukung Pak Jokowi ya, kalau tidak salah. Nanti kita akan tanya seperti apa sekarang, perubahannya seperti apa di sana. Pemirsa, dialog